Keromantisan Kak Seto dan Ibu Devi Seto saat liburan. Aku punya tayangannya loh. Ini dia. Liburan tuh gitu, bajunya bagus, pakai baju domba. Ngapain? Lo yang baju nyiapin. domba bagus kayak gitu kayak Lo yang Seto. nyiapin, lo. Itu kapan sih? Tahun pas Desember ya. Tahun ini ya? Lupa. Tahun ini. Tahun ini bukan Desember. Iya kan ada pohon Natal gitu. Tahun lalu. Tahun lalu Desember. Jadi ikut linglung. Tahun lalu. Akhir tahun Apa kita mau tanyain ke orang Hong Kong ya? Sama. Katanya liburan itu jadi quality time rutin kalian ya? Iya, kalau ada waktu, kalau sempat ya berlibur sama keluarga. Berarti itu memang niat datang ke sana atau memang pas ada kerjaan di sana? Pas lagi ada Ada kerjaan. undangan, ada tugas seminar, ya sambil menikmati bersama-sama keluarga. Sana ya? Tanya sama Kak Seto dong. Sekarang concern apa namanya, pemerhati pendidikan apa yang paling penting? Oh iya, langsung aja tanya berdua. Hostnya biar muter gitu. Oh iya. Kak, ini concern untuk pemerhati pendidikannya apa ini Kak sekarang? Ya, pendidikan yang ramah anak. Ya. Jadi betul-betul pendidikan kan untuk tumbuh dan berkembang kan. Jadi harus ramah anak, jangan ada kekerasan, baik oleh guru, baik oleh teman-temannya maupun oleh keluarganya sendiri gitu. Sekarang banyak bully Kak Seto? Ya itulah bullying atau perundungan ini terjadi karena adanya pembiaran. Tidak ada ketegasan, tidak ada larangan, tidak ada pengumuman bahwa sekolah ini ramah anak, sekolah ini anti kekerasan dan sebagainya. Kurang sigap hal yang kayak gitu tuh terlalu lama ya Kak ya? Iya. Yang ulangan untuk bullying. Kak Seto, bukannya di peraturan pendidikan itu semuanya ada peraturan bahwa sekolah tidak boleh? Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh pengelola sekolah, oleh guru-gurunya maupun oleh teman-temannya. Jadi itu jelas. Nah, manakala ada kekerasan dan sebagainya, kadang-kadang dibiarkan. Saya pernah menghadiri suatu kasus kekerasan terhadap anak SMA ya. Lalu ada orang tuanya, komite sekolah yang mengatakan, biarin, namanya juga anak, sekali-sekali berantem, sekali-kali dipukul dan sebagainya. Nah, orang tuanya sendiri membiarkan, mendukung pembiaran itu. Oke, jadi singkatnya tuh kayak harus tidak ada toleransi untuk hal itu gitu ya. Tidak ada bilang masih anak-anak, nggak ada, harus dilakukan ditindakan dari sekarang. Ya. Jadi baiknya kalau untuk ada jadi korban pembulian gitu, sebaiknya gimana Kak Seto? Dilawan atau dilarang, dicegah, ya tidak boleh ada pembiaran. Jadi ada pengumuman yang tegas, pelaku pembulian ya kena hukuman. Berarti kena sanksi. korbannya harus melaporkan. Iya, wajib harus melaporkan. melaporkan. Nggak boleh dilawan pada saat itu. Jadi misalnya dibully ya lapor cepat, ada semacam lembaga perlindungan anak di lingkungan sekolah itu dengan mudah bisa melapor gitu. Oke, tapi sekarang ini kita ada yang mau memberantas pembuli. Ya, karena bintang tamunya bapak-bapak dan ibu rumah tangga ya. Jadi kita akan membacakan mitos perihal apa sih rumah tangga. Ini kan katanya pembuli. Ya, tapi dia sekalian bacain mitos rumah tangga. Oh iya, oke Jeng. Oke, jadi kata Ajeng, dia juga memberantas bullying dan membacakan mitos perihal tentang rumah tangga. Sabar ya Pak. Bapak. Yang akan dibawakan oleh segmen BM Kagem. Kagem keren. Halo guys, jadi Kagem di sini akan yang biasanya ini segmen Kagum BNKG Kak-Gun, sekarang Kagem gantiin BMKG Kagem. Paham? Jadi Kagem di sini akan bacain info dan mitos sekitar rumah tangga, tips-tipsnya. Oke? Istri
Kalau bilang terserah, itu tandanya lagi ngambek. Betul apa betul? Betul. Betul. Jawabannya betul, karena suami itu wajib harus peka kepada istri yang ngambekan. Karena ketika itu sudah terjadi, itu adalah hati-hati kalau istri mulai ngambek dan suami tidak peka. Jadi jangan dibiarin, tapi dipeluk. Kenapa sayang gitu? Paham ya? Enggak, sosok kayak ngasih tahu. Emang udah punya pasangan? Aneh, Oh, iya. tengahnya udah Itu bajunya jengjet atau roknya yang panjang 11 sih gimana? Lanjut. Apa gue salah lihat ini ya? Mau tanya lagi, ini betul apa betul? Istri kalau cerewet itu tandanya dia perhatian. Betul. Betul, benar. Karena pada dasarnya wanita itu suka banget ngomong dan berbicara. Jadi kalau dia cerewet, suami itu peka lah. Jangan ngebiarin, jangan. Karena perempuan itu sensitif, apalagi istri ya. Karena istri itu butuh pelukan, butuh kasih sayang, butuh ditanya. Kenapa, Dek? Bukannya udah terserah, salah. Kata siapa, Oke? Kagem? Hah? Kata siapa? Kata suami tetangga. Oh ya. Wen, lihat apa, Wen? Wen, lihat apaan? Kagem. Duitnya hilang apa gimana begini terus? 3. Oke, Kagem lanjut lagi. Suami yang nggak betah di rumah, tanda mulai bosan sama istri. Betul apa betul? Apa pertanyaannya? Coba, suami yang nggak betah di rumah, tanda mulai bosan tidak sama istri. Betul apa betul? Gua nggak pernah masalahnya. Jawabannya salah. Jadi buat istri, kalau suami itu keluar jangan ngambek. Mungkin dia mau refreshing pikirannya, kasih dia dulu jeda untuk berpikir supaya pikirannya jernih. Minum kopi dulu sekali keluar. Baru nanti di rumah pulang ditanyain, udah bang, udah jernih pikirannya gitu. Jadi semuanya biar clear rumah tangganya. Paham? Motivator yang nggak punya motivasi dia doang nih. Berikut adalah tips ampuh rumah tangga agar tetap langgeng. Kata siapa ini? Kata tetangga gue, kata Oh, iya, suaminya. Komunikasi, yang pertama, komunikasi adalah kunci utama sebuah hubungan. Karena pentingnya komunikasi, kalau tidak ada komunikasi maka hubungan akan berantakan. Paham? Oke, yang kedua, kasih kejutan romantis agar hubungan tidak hambar. Benar sekali. Jadi di awal kita membuat romantis kepada pasangan kita, di akhir sampai menikah kita harus tetap romantis. Karena keromantisan itu adalah buih-buih cinta yang tidak akan pernah memudar. Kata siapa? Hah? Belum. Kata siapa itu tadi kayak gitu? Kata suaminya. Kata suaminya. Suami siapa? Oke. Satu lagi. Bunda Satu Nenek lagi. bisa aja Bunda Nenek. 3, perhatian tapi bukan protektif. Benar. Perhatian tapi bukan protektif ya. Perhatian tapi jangan menekan. Karena semua orang tidak mau ditekan. Perhatian, kasih yang lembut, kasih sayang. Kalau ditekan nanti akhirnya bosan. Paham? Paham. Dia antara malu. Kita kasih paham dulu ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok aja di Brownies Obrolan Manis. Bye bye.